Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Fadlan Ardiansyah. Di sini saya akan membacakan sinopsis jurnal nasional, identitas artikel, autor Segeta Purnaningrum dan Holis Roisah, tahun 2025. Judul artikel Legal Protection for Consumer Receiving Defective Product in Online Transaction. Nama jurnal, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Status, Jurnal Nasional Terindeks, Sinta Index Open Access. 1. Isu hukum utama. Artikel ini membahas problematika perlindungan hukum bagi konsumen yang menerima produk cacat dalam transaksi elektronik atau online. Isu hukumnya terletak pada efektivitas rezim perlindungan konsumen Indonesia dalam menjamin pertanggungjawaban pelaku usaha digital atas barang cacat yang diperdagangkan melalui marketplace dan e-commerce. 2. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang menerima produk cacat dalam transaksi online. 2. Mengkaji tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam perdagangan elektronik. 3. Menilai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dan instrumen hukum lainnya. 3. Metode penelitian. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 1. Pendekatan perundang-undangan state approach terhadap UU-PK dan regulasi e-commerce. 2. Pendekatan konseptual mengenai consumer protection dalam transaksi digital. 3. Analisis normatif terhadap mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. 4. Temuan utama. Findings. 1. Konsumen dalam transaksi online rentan menerima produk cacat karena keterbatasan verifikasi fisik barang. 2. Identitas pelaku usaha digital sering tidak transparan sehingga menyulitkan penegakan tanggung jawab. 3. UU-PK secara normatif memberikan hak ganti rugi kepada konsumen atas produk cacat. 4. BPSK dapat menjadi forum penyelesaian sengketa tetapi implementasinya masih belum optimal untuk sengketa digital. 5. Diperlukan pengawasan lebih kuat terhadap pelaku usaha marketplace dan edukasi hak konsumen digital. 5. Analisis kritis mahasiswa. Artikel ini menunjukkan bahwa transformasi perdagangan menuju digital belum sepenuhnya diikuti oleh modernisasi sistem perlindungan konsumen di Indonesia. Walaupun UU-PK memberikan dasar tanggung jawab pelaku usaha, pengaturan tersebut masih berorientasi pada transaksi konvensional dan belum cukup responsif terhadap karakteristik e-commerce. Permasalahan utama bukan hanya pada norma hukum, tetapi juga pada enforcement gap, khususnya dalam identifikasi pelaku usaha lintas platform, pembuktian produk cacat digital, dan efektivitas BPSK dalam sengketa berbasis elektronik. Dibandingkan dengan praktik di Uni Eropa yang mulai menyesuaikan produk liability terhadap digital marketplace, Indonesia masih tertinggal dalam pengaturan intermediary atau platform liability. Marketplace di Indonesia pada praktiknya sering hanya dianggap fasilitator, padahal secara ekonomi mereka memiliki kontrol signifikan terhadap transaksi. Karena itu, reformasi regulasi perlu diarahkan pada 1. Penguatan tanggung jawab platform marketplace. 2. Digitalisasi mekanisme sengketa konsumen. 3. Pengaturan khusus mengenai defektif produk dalam transaksi elektronik. 4. Integrasi pengawasan e-commerce dengan perlindungan konsumen nasional. 6. Relevansi dengan RPS, Hukum Perlindungan Konsumen. Artikel ini relevan dengan materi 1. Produk cacat, defective product. 2. Tanggung jawab pelaku usaha. 3. Perlindungan konsumen digital. 4. Penyelesaian sengketa konsumen. 5. Transformasi perlindungan konsumen di era e-commerce. Secara akademik, artikel ini memperluas pemahaman mengenai tantangan penerapan hukum perlindungan konsumen dalam ekosistem perdagangan digital. 7. Kesimpulan sinopsis. Perlindungan hukum terhadap konsumen penerima produk cacat dalam transaksi online di Indonesia secara normatif telah diatur, namun implementasinya belum optimal. UU-PK dan mekanisme BPSK masih menghadapi keterbatasan dalam menjawab kompleksitas sengketa e-commerce modern. Reformasi hukum perlindungan konsumen digital menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi konsumen. Sinopsis Jurnal Internasional. Identitas artikel, autor Miriam C. Buiten, tahun 2024. Judul artikel Product Liability for Defective AI. Nama jurnal European Journal of Law and Economics. Status Scopus Index Open Access International Reputable. 1. Isu hukum utama.
Artikel ini membahas bagaimana rezim product liability harus diterapkan terhadap sistem artificial intelligence AI yang cacat untuk menimbulkan kerugian. Isu utamanya adalah apakah konsep produk defect tradisional masih memadai untuk menilai cacat pada sistem AI yang bersifat otonom dan adaptif? 2. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk satu, menganalisis konsep defect dalam produk liability terhadap AI sistem. 2. Menilai distribusi tanggung jawab antara produsen dan pengguna AI. 3. Mengevaluasi kesesuaian reformasi produk liability Direktif Uni Eropa terhadap tantangan AI. 3. Metode penelitian. Penelitian menggunakan metode Doctrinal Legal Research dan Law and Economic Analysis melalui 1. Analisis konseptual product liability doctrine. 2. Kajian ekonomi hukum mengenai efficient allocation of liability. 3. Evaluasi terhadap reformasi product liability Directive Uni Eropa. 4. Temuan utama atau findings. 1. Sistem AI menimbulkan tantangan baru karena risiko kerugiannya tidak selalu berasal dari manufacturing defect tetapi lebih sering dari desain defect. 2. Penentuan defect pada AI harus mempertimbangkan tingkat kontrol produsen dan pengguna terhadap risiko sistem. 3. AI autonomous system mengaburkan batas tanggung jawab antara produsen dan operator. 4. Produk liability tradisional perlu disesuaikan agar mampu mengakomodasi software atau AI sebagai produk. 5. Reformasi produk liability Direktif EU sudah bergerak ke arah yang adaptif terhadap risiko AI. 5. Analisis kritis mahasiswa. Artikel ini menunjukkan bahwa perkembangan AI menantang paradigma klasik produk liability yang selama ini berorientasi pada produk fisik. Sistem AI memiliki karakteristik adaptif, learning based, dan autonomous sehingga cacat produk tidak lagi sederhana untuk diidentifikasi. Dalam konteks Indonesia, UU PK belum secara eksplisit mengakui software atau AI sebagai objek produk liability. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum apabila konsumen dirugikan oleh produk berbasis AI, seperti autonomous system AI, medical diagnostics, atau smart consumer device. Pendekatan Uni Eropa yang memperluas definisi produk serta menyesuaikan standar defect sangat progresif dibandingkan Indonesia. Reformasi serupa diperlukan agar hukum perlindungan konsumen Indonesia tidak tertinggal terhadap perkembangan teknologi. Rekomendasi normatif bagi Indonesia. 1. Memperluas definisi produk dalam UU PK agar mencakup software dan AI. 2. Menegaskan strict liability pada produk digital berisiko tinggi. 3. Mengatur burden of proof yang lebih proporsional bagi konsumen dalam sengketa AI. 4. Mengembangkan regulasi khusus mengenai AI liability. 6. Relevansi dengan RPS, Hukum Perlindungan Konsumen. Artikel ini relevan dengan materi 1. Produk liability, 2. Produk cacat, defective product, 3. Street liability, 4. Perlindungan konsumen digital, 5. Perbandingan hukum internasional perlindungan konsumen. Artikel ini memperkaya perspektif mahasiswa mengenai transformasi produk liability dari produk konvensional menuju produk berbasis kecerdasan buatan. 7. Kesimpulan sinopsis. Perkembangan teknologi AI menuntut reformasi konsep produk liability agar mampu mengakomodasi risiko produk digital yang kompleks dan otonom. Uni Eropa telah menunjukkan arah regulasi yang adaptif melalui modernisasi produk liability Directive. Indonesia perlu segera melakukan pembaruan hukum perlindungan konsumen untuk menghadapi era AI dan digital produk. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.